Halo semua, nama saya Adi Atmakhir sama Sudaku dengan NIM nomor induk mahasiswa 1030 12340479. Saya berasal dari Informatik IF 47 Internasional. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang poverty mapping using machine learning and satellite data. Nah, penelitian ini itu saya hubungkan dengan topik computer social science. Jadi, mari kita masuk ke presentasi. Nah, ini dia. Poverty mapping using machine learning and satellite data. Saya hubungkan dengan computer social science. Oke, lanjut. Oke, kenapa penelitian ini termasuk computational social science? Pertama, menggabungkan data sosial. Eh, seperti kemiskinan, akses fasilitas, dengan analisis komputasi seperti AI dan citra satelit. Dan tujuannya dari penelitian ini adalah memahami pola sosial melalui data besar atau big data. Dan poin yang ketiga adalah interdisipliner. Kita menggunakan ilmu sosial dan ilmu komputer. Oke, sebentar. Ah, oke, jadi eh sebentar. Nah, jadi penelitian ini tuh termasuk dalam kategori computational social science tadi, yaitu karena di poin pertama kita menggabungkan dua bidang, sorry, ya, kita menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu komputer. Nah, masalah sosialnya kan tadi kemiskinan dan ketimpangan wilayah, dan sisi komputasinya itu melibatkan penggunaan big data dan AI seperti dan machine learning juga. Jadi, ini contoh nyata bagaimana teknologi komputasi itu bisa digunakan untuk memahami fenomena sosial secara luas dan berbasis data. Oke, lanjut. Nah, sisi sosial nih, sisi sosial dari sisi sosial ini penelitian ini berfokus pada masalah kemiskinan yang menjadi isu global gitu. Jadi kayak fokus pada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lalu juga dengan memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah dan organisasi kemanusiaan bisa tahu daerah mana yang paling membutuhkan bantuan gitu. Jadi kayak menunjukkan hubungan sosial ekonomi antar daerah dan kita bandingkan antara desa dengan kota. Dan ini juga hasilnya itu membantu pemerintah dan NGO menargetkan bantuan sosial lebih cepat dan tepat. Dan dari data ini juga bisa membantu dalam perencanaan pembangunan, misalnya menentukan lokasi prioritas untuk infrastruktur dan program sosial. Nah, di gambar ini sendiri ini adalah contoh hasil dari survei dari satelit sendiri. Semakin terang warnanya, semakin gelap warnanya, maka menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan ketimpangannya itu cukup tinggi. Lalu, dari sisi komputasi, pertama menggunakan mesin learning seperti CNN, CGBoost untuk analisis citra satelit. Dan datanya, penelitian ini mengambil dari Nightlight Image, OpenStreetMap, dan Facebook Data. Dan model menghasilkan peta kemiskinan otomatis dengan akurasi tinggi. Jadi, sistem ini itu menggunakan algoritma seperti CNN tadi ya dan XGBoost untuk membaca pola dari citra satelit. Misalnya daerah dengan cahaya malam yang terang seperti tadi ya, biasanya lebih makmur dibanding yang gelap seperti tadi. Yang gelap itu semakin gelap warnanya itu maka angka kemiskinannya bakal makin tinggi ternyata gitu kan. Terus juga data tambahan dari OpenStreetMap dan Facebook juga digunakan untuk memperkuat hasil. Proses analisis ini dilakukan secara otomatis dan bisa mencakup seluruh negara dengan cepat. Nah, apa sih pentingnya aplikasi atau penelitian ini gitu untuk dari sisi sosial dan sisi komputasi? Yang pertama, kalau kita menggunakan survei tradisional itu mahal dan lambat ya. Tapi jika menggunakan model ini bakal lebih cepat dan murah. Dan yang kedua, bisa memantau perubahan sosial ekonomi hampir real time. Dan ketiga, mendukung SDG.
Jadi pentingnya itu ya tadi, untuk menghemat waktu dan biaya. Dan kedua, dengan bantuan AI dan data satelit, informasi tentang kondisi ekonomi bisa diperbarui lebih cepat dan lebih akurat. Kasarnya adalah real time ya, real time. Simpelnya, bukan kasarnya, simpelnya adalah real time. Pendekatan ini membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor satu, yaitu pengentasan kemiskinan dengan cara yang lebih efisien. Oke, lanjut. Nah, apa sih tantangannya dari penelitian ini itu dari hasil model ini? Yang pertama itu risiko bias data. Jadi salah satu masalahnya ya itu tadi bias data. Misalnya wilayah perkotaan cenderung lebih mudah dianalisis karena citranya lebih jelas gitu kan. Jadi ya lebih bias lah ya. Lebih istilahnya itu mementingkan area situ-situ aja gitu. Lalu yang kedua itu privasi dan etika penggunaan data sosial masih perlu dijaga. Jadi walaupun teknologi ini sangat berguna, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Terakhir, saya mengambil sumber dari dua paper, yaitu seperti ini, Poverty Mapping in the Age of Machine Learning World Bank, dan juga Bias and Ethics in AI Poverty Mapping. Dan juga saya mengambil sumber dari YouTube dari Stefano Ermon, yang topiknya tentang Satellite Image Can Pinpoint Poverty Better. Jadi itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga semoga yang menonton video ini bisa menikmati pemaparan yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.